Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Evi Martaseli, SEMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik, serta teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi tentang value for money audit. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Salbia dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Amatul Afina Sabrin. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke pembahasan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Amatul. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Yang kedua, karakteristik value for money audit. Yang ketiga, audit ekonomi dan efisiensi. Yang keempat, audit efektivitas. Dan yang kelima yaitu standar audit pemerintahan atau SAP tahun 1995. Pertama yaitu pendahuluan. Untuk menjamin akuntabilitas publik, diperlukan sistem pemeriksaan yang tidak hanya bersifat konvensional, melainkan juga mampu menilai sejauh mana sumber daya publik digunakan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Value for money audit merupakan pendekatan audit yang mencakup 3E, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, yang memungkinkan evaluasi atas kinerja dan pengelolaan sumber daya secara komprehensif. Yang selanjutnya ada karakteristik value for money audit. Yang pertama itu berbasis kinerja atau performance-based audit, ya, yang dimana fokus pada evaluasi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu entitas atau fungsi. Yang kedua itu ada proses sistematis dan objektif, menggunakan metode yang sistematis untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti secara objektif. Yang ketiga, menilai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi yaitu meminimalkan biaya input, efisiensi yaitu memaksimalkan output dari sumber daya yang tersedia, dan efektivitas yaitu mencapai hasil sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu poin keempat, berorientasi pada tujuan dan kinerja, di mana menilai kesesuaian hasil kinerja dengan standar atau kriteria yang telah ditentukan. Yang kelima, kepatuhan terhadap regulasi, memastikan kinerja sesuai dengan kebijakan, peraturan, dan hukum yang berlaku. Yang keenam, output audit berupa rekomendasi perbaikan, yang dimana berbeda dari audit konvensional yang hanya memberi opini, value for money audit ini menyampaikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja. Dan yang terakhir, poin ketujuh yaitu komunikasi hasil audit kepada pemangku kepentingan, di mana hasil audit disampaikan kepada pengguna laporan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan. Yang selanjutnya yaitu audit ekonomi dan efisiensi. Audit ekonomi dan efisiensi merupakan suatu proses pemeriksaan yang bertujuan untuk menilai apakah suatu organisasi telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya secara ekonomis dan efisien. Ekonomis sendiri ini diartikan sebagai upaya untuk mencapai biaya terendah, dan efisiensi diartikan sebagai rasio terbaik antara output atau hasil dengan biaya. Lalu, selanjutnya yaitu tujuan audit ekonomi dan efisiensi. Yang pertama yaitu untuk menilai apakah organisasi telah mencapai tujuannya dengan cara yang ekonomis dan efisien. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab inefisiensi dan inekonomisan. Yang ketiga, menilai kelengkapan hukum dan peraturan terkait ekonomi dan efisiensi. Yang selanjutnya adalah hal yang perlu dipertimbangkan dalam audit ekonomi dan efisiensi. Yang pertama yaitu mengikuti ketentuan pengadaan yang sehat pelaksanaan. Yang kedua, pengadaan sumber daya, yaitu jenis, mutu, dan jumlah sesuai dengan kebutuhan biaya terendah. Yang ketiga, melindungi dan memelihara semua sumber daya yang ada secara memadai. Yang keempat, menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang tanpa tujuan atau kurang jelas tujuannya. Yang kelima, menghindari adanya pengangguran sumber daya atau jumlah pegawai yang berlebihan. Yang keenam, menggunakan prosedur kerja yang efisien menggunakan sumber daya, yaitu staf, peralatan, dan fasilitas yang minimum.
dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa dengan kuantitas dan kualitas yang tepat. Yang ketujuh, yaitu mematuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya negara. Dan yang terakhir, yaitu melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kehematan dan efisiensi. Yang selanjutnya yaitu ada pengukuran kinerja dalam audit ekonomi dan efisiensi. Yang pertama, membandingkan output yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, membandingkan kinerja dengan unit lain pada organisasi yang sama atau organisasi yang berbeda. Yang ketiga, membandingkan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu kendala dalam melakukan audit ekonomi dan efisiensi. Yang pertama itu sulit untuk menentukan standar yang tepat untuk mengukur kinerja, di mana standar yang terlalu tinggi dapat membuat organisasi sulit untuk mencapainya. Sedangkan standar yang terlalu rendah dapat membuat organisasi tidak termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Yang kedua, ada aktivitas sektor publik tidak selalu dapat diukur dengan sistem biaya standar, di mana hal ini karena output yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik seringkali tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan biaya. Yang selanjutnya ada tahapan audit ekonomi dan efisiensi. Yang pertama ada perencanaan audit. Pada tahap ini, auditor akan menentukan tujuan audit, ruang lingkup audit, dan metode audit yang digunakan. Yang kedua, review sistem akuntansi dan pengendalian intern, di mana auditor akan meninjau sistem akuntansi dan pengendalian internal organisasi untuk memastikan bahwa sistem tersebut memadai untuk mendukung audit. Yang selanjutnya itu yang ketiga, pengujian sistem akuntansi dan pengendalian internal, di mana auditor akan melakukan pengujian terhadap sistem akuntansi dan pengendalian internal untuk memastikan bahwa sistem tersebut berfungsi dengan baik. Dan yang keempat, pelaksanaan audit. Auditor akan menentukan tujuan audit, ruang lingkup audit, dan metode audit yang akan digunakan. Yang keenam, selesai. Yang selanjutnya yaitu audit efektivitas. Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan. Menurut audit Komisian tahun 1986, efektivitas berarti menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya. Lalu ada audit efektivitas atau audit program ini bertujuan untuk yang pertama untuk menentukan tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan. Yang kedua untuk menentukan kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga untuk mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya terendah. Selanjutnya yaitu alternatif untuk mengevaluasi pelaksanaan program. Yang pertama yaitu proksi untuk mengukur dampak atau pengaruh. Yang kedua evaluasi oleh konsumen. Dan yang ketiga yaitu evaluasi yang menitik beratkan pada proses bukan pada hasil. Lalu ada pula hal-hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi pelaksanaan program. Yang pertama yaitu apakah program tersebut relevan atau realistis. Yang kedua apakah ada perubahan dari program tersebut. Yang ketiga, apakah program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang keempat, yaitu apakah ada cara-cara yang lebih baik dalam mencapai hasil. Yang selanjutnya yaitu ada karakteristik audit kinerja. Nah, di mana karakteristik audit kinerja ini berfokus pada prinsip 3E, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Nah, dari prinsip-prinsip ini lahirlah dua jenis audit utama, yaitu audit manajemen dan audit program. Nah, keduanya menjadi dasar dari audit kinerja atau yang kita kenal dengan value for money audit, yaitu audit yang memastikan apakah penggunaan anggaran benar-benar memberikan nilai terbaik bagi masyarakat. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kategori value for money audit. Yang pertama itu ada by product, di mana pekerjaan value for money audit yang merupakan tujuan sekunder di samping pekerjaan-pekerjaan utama yang lebih penting. Pekerjaan ini biasanya kurang terstruktur dibandingkan dengan kegiatan atau tugas yang lainnya. Tipe pekerjaan ini biasanya berupaya untuk mencari penghematan-penghematan dengan jalan melakukan sedikit perubahan dalam praktik kerja. Perubahan yang dilakukan mungkin hanya sebagian kecil, tapi seringkali memiliki manfaat yang substansial.
Yang kedua itu ada an arrangement review, pekerjaan value for money audit yang dilakukan untuk menjamin atau memastikan bahwa klien telah melakukan tugas administrasi yang diperlukan untuk mencapai value for money dalam organisasi yang memberikan jasa yang kompleks. Operasi yang ekonomis, efisien, dan efektif hanya dapat dilakukan jika terdapat serangkaian peraturan formal untuk mengontrol penggunaan sumber daya. Auditor dapat mengecek dan menilai kebutuhan peraturan formal semacam ini. Arrangement review akan memberikan gambaran bagi auditor untuk mereview kinerja dan mereview jasa-jasa tertentu atau khusus. Nah, yang selanjutnya yaitu ada performance review, di mana pekerjaan yang dilakukan untuk menilai secara objektif value for money yang telah dicapai oleh klien dan membandingkannya dengan kriteria pembanding yang valid. Penilaian terhadap kinerja klien dapat dilakukan dengan membandingkan hasil yang telah dicapai dengan kinerja masa lalu, target yang telah ditetapkan sebelumnya, atau kinerja organisasi sejenis lainnya. Yang selanjutnya itu ada prasyarat audit kinerja. Yang pertama, auditor atau orang atau lembaga yang melakukan audit, serta audit atau pihak yang diaudit, spesimen atau pihak yang menerima hasil audit. Yang kedua yaitu hubungan akuntabilitas antara audit, subordinat, dan audit resipien atau otoritas yang lebih tinggi. Yang ketiga, independensi antara auditor dan audit. Yang keempat yaitu pengujian dan evaluasi tertentu atas aktivitas yang menjadi tanggung jawab audit oleh auditor untuk audit resipien. Nah, yang selanjutnya itu ada hubungan pihak yang terkait dalam audit kinerja. Nah, dalam audit kinerja ini terdapat 3 pihak penting. Yang pertama itu ada auditor yang menjalankan fungsi audit dan menyampaikan hasilnya. Yang kedua ada entitas yang diaudit, yaitu organisasi atau instansi yang menjalankan program. Yang ketiga yaitu pihak yang menuntut akuntabilitas. Nah, biasanya publik atau lembaga pengawasan. Relasi ketiganya membentuk segitiga audit, di mana fungsi audit dan atestasi menjadi penghubung penting dalam menjaga transparansi dan pertanggungjawaban publik. Yang selanjutnya yaitu syarat auditor sektor publik. Yang pertama, seorang auditor harus telah diakui kompetensinya untuk melakukan pemeriksaan atau audit. Itu mempunyai pemahaman tentang akun-akun yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku serta menaati undang-undang yang ada. Lalu auditor telah diakui kemampuannya dalam melakukan praktik audit. Selanjutnya yaitu auditor harus dapat memahami apakah klien telah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara ekonomis, efisien, dan efektif. Syarat yang kedua yaitu seorang auditor harus memenuhi kode etik yang berlaku. Dan syarat yang ketiga yaitu seorang auditor harus dapat melakukan audit dengan bertanggung jawab karena terdorong oleh kesadaran bahwa audit yang akan dilaksanakannya pada organisasi sektor publik, terutama untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Yang selanjutnya ada prosedur audit kinerja secara komprehensif. Yang pertama ada manajemen and technical review. Telah fungsi manajemen secara umum mengenai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan metode atau teknik khusus yang digunakan oleh entitas untuk menentukan yang pertama, rencana yang matang telah dikembangkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua, apakah terdapat struktur yang memadai tentang wewenang dan tanggung jawab manajemen? Yang ketiga, apakah manajemen telah secara jelas mengkomunikasikan ekspektasinya kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas operasi? Yang keempat, apakah pelaksanaan diawasi dan evaluasi secara reguler dengan menggunakan kriteria yang memadai sehingga varian dari rencana dapat dideteksi dan dikoreksi tepat pada waktunya? Yang kedua ada special studies, di mana telaah yang diarahkan untuk mencapai kesesuaian terhadap spesifikasi tertentu sesuai dengan permintaan. Sebagai contoh, special studies mungkin dilaksanakan untuk yang pertama, penelitian mengenai dugaan terjadinya kesalahan atau kecurangan. Yang kedua, menilai kecukupan pengendalian internal dalam sistem informasi manajemen atau sistem akuntansi yang diterapkan. Yang ketiga, konsultasi dengan manajemen berkaitan dengan masalah keuangan khusus atau berkaitan dengan masalah kinerja.
Yang keempat, mengevaluasi penggunaan dana untuk kegiatan investasi yang mungkin berpengaruh terhadap operasi organisasi di masa mendatang. Selanjutnya yaitu Standar Audit Pemerintahan tahun 1995. SAP merupakan standar untuk melakukan audit atas semua kegiatan pemerintah. Standar-standar yang menjadi pedoman dalam audit kinerja terhadap lembaga pemerintah menurut standar audit pemerintahan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu standar umum, yaitu staf audit harus memiliki kecakapan profesional, lalu organisasi atau lembaga audit dan auditor harus independen. Yang ketiga yaitu auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan saksama. Dan yang terakhir itu harus memiliki sistem pengendalian intern yang memadai. Yang kedua yaitu ada standar pekerjaan lapangan audit kinerja, yang dimana ada yang pertama perencanaan, yang kedua supervisi, yang ketiga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan yang keempat pengendalian manajemen. Kemudian yang ketiga itu ada standar pelaporan audit kinerja. Yang pertama itu ada bentuk, yang kedua ketepatan waktu, yang ketiga penyajian laporan, yang keempat distribusi laporan, dan yang kelima itu ada isi laporan. Adapun isi laporannya yaitu yang pertama tujuan, lingkup, dan metodologi audit. Yang kedua, auditor harus melaporkan tujuan, lingkup, dan metodologi audit. Yang ketiga, hasil audit. Yang keempat, rekomendasi. Yang kelima, pernyataan standar audit. Selanjutnya yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, lalu ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan penyalahgunaan wewenang, lalu pelaporan secara langsung tentang unsur perbuatan melanggar atau melawan hukum. Lalu pengendalian manajemen, tanggapan pejabat yang bertanggung jawab, hasil atau prestasi yang patut dihargai, dan selanjutnya yaitu hal yang memerlukan penilaian lebih lanjut. Yang terakhir yaitu informasi istimewa dan rahasia. Nah, baik, kita langsung ke kesimpulan. Kesimpulannya, value for money audit merupakan jenis audit kinerja yang fokus pada evaluasi terhadap penggunaan sumber daya publik secara ekonomis, efisien, dan efektif, atau 3E. Audit ini tidak hanya menilai apakah anggaran telah digunakan sesuai aturan, tetapi juga apakah anggaran tersebut memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Nah, di mana dengan menekankan transparansi, akuntabilitas, dan hasil yang nyata. Value for money audit menjadi alat penting untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran pemerintah menghasilkan nilai terbaik atau value dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan layanan publik serta pencegahan pemborosan dan penyimpangan anggaran. Nah, sumber rujukan yang kami ambil itu dari buku MBA Mardiasmo 2009 Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta CV and the Offset. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Penyampaian materi telah selesai. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.